Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore sekaligus selamat malam untuk kalian para sobat Mata Gabi. Aku ucapin selamat datang kepada kalian karena senantiasa menunggu uploadnya podcast Mata Gabi UKM Teater Gadis Semarang 1. Aku Andi Noviana sebagai podcaster yang akan membawa podcast pada hari ini. Tentunya akan membahas mengenai apa sih UKM Teater Gadis Semarang 1. Kalian penasaran kan? Langsung saja kita sambut narasumber kita yang tak kalah keren dan luar biasa kepada Ketua Umum UKM Teater Gadis Semarang 1, Kak Dewi Malina. Halo Kak. Ayo. Duduk Kak, duduk. Oke. Kak, kabarnya? Kabarnya ya? Iya. Alhamdulillah saat ini baik. Oh, alhamdulillah sehat Kak ya. Iya. Duh, gimana Kak perasaan Kakak pertama kali menjadi narasumber di podcast Mata Gabi ini? Aduh, sebenarnya deg-degan banget ya Wak ya. Tentu kan teman-teman. Nah gini Kak, kita di episode pertama ini bakal bahas apa sih itu UKM Teater Gadis 91. Boleh nih Kakak jelasin kepada sobat Mata Gabi ini apa sih UKM Teater Gadis 91 itu? Oke, kalau berbicara tentang UKM Teater Gadis 91 ya, jadi UKM Teater Gadis 91 ini adalah salah satu organisasi yang dari banyaknya organisasi di Universitas Sriwijaya. Jadi UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Gabi 91. Nah, Teater Gabi 91 ini salah satunya dalam bidang seni ya, terkhususnya seni teater. Tapi bukan cuma teater aja, banyak kok kita bisa belajar tata panggung, tata rias, bunyi, musik gitu kan. Jadi teman-teman bisa join sih UKM Teater Gadis 91. Oh, jadi UKM Teater Gadis 91 ini salah satu UKM yang berkecimpung di bidang seni Kak ya, bidang seni teater. Nah gini Kak, apakah dalam UKM Teater Gadis 91 ini hanya bahas tentang teater Kak? Gimana? Apa ada sih pempelajaran tentang puisi, membuat cerpen gitu? Kalau itu sih ada ya pastinya ya. Kita juga nggak cuma tadi kan udah dibilang kan, nggak cuma teater aja, tapi dari puisi, dari cerpen itu bisa kok. Itu ada yang namanya penulisan naskah, itu bisa kok. Oh, jadi nggak hanya tentang acting dan yang lain sebagainya Kak ya. Jadi kita bisa buat puisi, bisa masuk Kak ya di Teater Gadis 91 ini. Keren banget teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kan tadi sudah jelasin nih apa itu UKM Teater Gadis 91. Terus Kakak gimana sih sejarah terbentuknya UKM Teater Gadis 91 itu dari awal sampai sekarang? Oke. Kalau sejarah terbentuknya mungkin panjang ya, itu selalu ya jadi sejarah. Tapi kita bahas secara singkat aja ya. Jadi terbentuknya UKM Teater Gadis 91 ini dulunya awalnya itu UKM Teater Gadis 91 ya, Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Gabi 91. Jadi berdirinya itu di tanggal 21 Oktober 1991. Nah, di mana dulu namanya itu kan Gabi, Gabungan Anak Bangsa Indonesia. Jadi dia itu dulu adalah suatu komunitas yang dinaungi dari mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia sendiri. Tapi sekarang sudah diresmikan dan sudah menjadi UKM itu di tanggal 12 Juni 2003 secara langsung diresmikan oleh pihak rektorat. Dan untuk sekret dari Gabi sendiri itu ada di Study Center ya Wak ya. Study Center di Universitas Sriwijaya ya, di lantai 1, dan ada juga ya di gedung teater ini. Jadi ada dua secret ya? Secret. Iya, secret. Oke. Jadi sudah dijelasin nih oleh Kak Dewi sejarah terbentuknya UKM Teater Gadis 91 itu tahun 1991 Kak ya. Itu yang menaunginya itu siapa Kak? Yang saat itu yang mendirikan UKM ini. Oh ya, itu dari mahasiswa program studi bahasa dan sastra Indonesia. Benar-benar kreatif dan luar biasa pastinya Kak ya waktu itu. Oke Kak, aku penasaran Kak tentang logo teater Teater Gabi ini Kak. Ada kayak 4 topeng hitam, merah, hijau sama apa nih Kak ya? Abu-abu Kak. Iya. Itu artinya apa sih Kak? Apa cuma sekedar gambar atau ada makna tersirat dalam logo ini? Enggak dong, enggak cuman sekedar gambar dong. Ini ada makna sendiri dong. Iya. Ini ada yang pertama, ini ada huruf G ya. Huruf G ini melambangkan keterampilan dari menyimak. Nah, kalau ini ada
hijau, warna hijau ini ada bertuliskan huruf A, itu keterampilan dari berbicara. Dan ini ada warna abu-abu, itu Gabi, B, keterampilan dari membaca. Dan yang terakhir itu warna merah, I, keterampilan dari menulis. Jadi kita menyimak dulu, berbicara, membaca, lalu kita tuliskan apa yang ada dalam pikiran kita. Oh, jadi, gitu Kak? Jadi logonya itu bukan hanya sekedar gambar kan Kak? Berarti ada makna-makna tersirat dari keempat topik tersebut. Iya, benar. Oke, keren-keren banget sumpah. Selanjutnya Kak, tentunya kan dari tahun-tahun yang dulu pastinya anak-anak Gabi ini kreatif kan Kak? Pasti sudah banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh anak Gabi ini. Itu kan maksudnya dulu prestasi tertinggi itu apa Kak di UKM 2021 ini? Penasaran ya? Penasaran banget. Mungkin sobat Gabi juga penasaran ya kan? Penasaran ya sobat Gabi ya? Boleh deh di-spill. Penasaran. Oke, kalau untuk prestasi yang sudah ada di UKM Teater Gabi 91 mungkin udah banyak ya dari kakak-kakak alumni juga gitu. Tapi kalau untuk yang tahun-tahun terbaru ini itu ada di tahun 2017 itu ada Palembangian. Jadi ada naskah terpuji, sutradara terbaik, dan ada juga Stigma 5 di Malang itu penata make up terbaik, dan ada juga Pesta Masio 9. Nah, di Pesta Masio 9 di Medan kemarin itu banyak sekali Gabi itu meraih nominasi, terkhususnya sutradara terbaik dan naskah terbaik. Nah, iya, jadi banyak sekali yang meraih. Oh ya, Berarti sudah diborong anak-anak Gabi prestasi-prestasi itu kan Kak? Iya dong. Keren banget sobat Gabi. Oh ya Kak, aku mau tanya nih tentang pengurusan tahun 2001-2022 ini Kak. Boleh. Kakak kan sebagai ketua umum nih kan Kak. Aku lihat di Instagram itu ya Kak ada warna biru kan Kak. Nah, terus ada kayak laut-laut, itu artinya apa sih Kak? Terus kenapa Kakak ngambil, kalau tidak salah chapter apa sih Kak nama chapter Kakak? Chapter Olimpia. Oh, chapter Olimpian sobat Gabi. Nah, apa sih Kak artinya? Ini mau dikasih tahu sama sobat Gabi ya? Iya, sobat Gabi penasaran. Jelas nggak? Boleh. Oke, mungkin dari segi namanya, kenapa kakak mengambil Olimpian sendiri. Jadi ada suatu cerita, mungkin karena kakak terpikirkan ada yang namanya kerajaan dari Yunani kan Olympus ya, dan Olimpian itu adalah orang-orang yang di dalam kerajaan itu. Nah, jadi kakak pengennya ya seperti orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu. Iya, bermakna semua dari orang-orang tersebut gitu. Nah, kalau untuk kenapa warna dari logo sendiri ya, dari logo Olimpian ya, warna biru-biru kayak laut itu, karena kakak pengennya ya kita itu seperti laut lah. Laut itu kan tenang, ketika kita bergerak, wah langsung mengeluarkan emosi itu. Jadi selayaknya tuh orang-orang di situ walaupun diam tapi punya ide yang kreatif. Benar banget. Jadi itu artinya Kak ya, kenapa Kakak ambil benar. tema laut ya Kak. Oh, keren banget. Aku nggak percaya ternyata ada makna tersirat dalam arti laut, arti Olimpian tuh Kak. Oke Kak, mungkin sobat Gabi bertanya-tanya di UKM Teater Gabi 91 ini ada bidang apa saja Kak? Maksudnya bidang dari ketulisannya itu. Oke. Kalau bidang itu ada 4 bidang ya kita ya. Yang pertama itu ada artistik. Jadi artistik itu mungkin berhubungan dengan suatu pementasan lah ya, kayak keaktoran gitu kan. Dan yang kedua itu ada humas. Jadi humas itu ya mungkin teman-teman di sini tahu lah, kalau misalkan kita humas pasti kepanjangan dari hubungan masyarakat, mungkin menjalin komunikasi baik itu dengan alumni ataupun dengan anggota-anggota lainnya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya divisi kaderisasi. Iya, ya itu untuk pengkaderan dari anggota sendiri. Dan yang terakhir itu ada divisi yang namanya inventaris. Nah, inventaris ini selalu stay ya mungkin ya anggotanya di sini ya, karena memang mungkin dari ngedata apa aja sih mungkin yang ada di dalam sekret, terutama apalagi yang ada di dalam gedung teater ini. Berarti dia yang inventaris yang mengurus semua yang ada di sekret-sekret tadi. Jadi lebih sibuk mungkin ya Kak di inventaris. Makanya stay di sini ya. Jadi antunya Gabi. Oke, jadi ada bidang artistik, kaderisasi, humas sama invent Kak ya. Iya, benar. Nah, itu sobat mata Gabi ada 4 bidang. Oh ya Kak, mungkin sering kali nih ditanyain oleh orang-orang yang tertarik
yang minat untuk masuk Gabi, apakah masuk UKM Teater Gabi 91 ini harus bisa acting Kak? Bisa acting? Itu aku boleh marah nggak sih Kak sama aku? Aduh, boleh deh Kak, boleh. Kalau dibilang bisa acting nggak juga ya, itu bukan salah satu syarat untuk masuk di UKM Teater Gabi 91 karena dengerin. karena acting itu ya kita bisa selama berproses sih. Intinya siapa yang ingin ikut di UKM Teater Gabi 91, intinya siapa yang ingin berproses aja gitu. Kalau misalkan acting enggak, kalau kita tadi kan sudah disepilkan bahwa bukan cuma mempelajari keaktoran atau acting aja, tapi banyak kok yang dipelajari di UKM Teater Gabi 91 sendiri. Jadi kita tuh nggak mesti bisa acting, walaupun kita nggak bisa acting, ya kalau kita punya kemampuan di bidang musik, bidang konsep, bidang apa lagi Kak? Yang Kak edit ya, nah itu bisa kan Kak? Jadi teman sobat-sobat gadis sekarang itu jangan takut untuk tidak bisa masuk UKM Teater Gabi 91 itu karena kita menerima yang mampu berproses. Iya, benar. Oh ini Kak, aku pengen tanya tentang leadership nih, kepemimpinan. Aduh, Kakak sendiri kan tadi Kakak jelasin ada Kakak dari Fakultas Kedokteran kan Kak? Iya. Dari psikolog kalau nggak salah. Psikologi lebih tepatnya ya. Nah itu Kakak sebagai ketum dan sebagai mahasiswa yang sibuk, bagaimana sih cara Kakak bisa manajemen waktu antara organisasi dan kuliah Kak? Biar bisa balance gitu. Aku cuman mau bicara sedikit sih kalau masalah itu. Semuanya bisa kok di sini memimpin, apalagi memimpin diri sendiri itu paling penting ya, poin paling penting. Intinya cuman kesadaran gitu. Kalau aku sih menerapkan prinsip kesadaran sendiri, kesadaran akan waktu. Jadi teman-teman di sini kalau pengen trik, mungkin aku kasih trik sedikit ya. Triknya itu lebih tepatnya bikin aja kayak notes atau apa gitu. Apa sih yang menjadi prioritas dari teman-teman sendiri? Misalkan prioritas teman-teman adalah ya intinya kalau kita ke Unsri ini intinya kita kuliah kan, tapi di sela itu kita memanfaatkan ya berorganisasi gitu kan. Nah, jadi apa sih yang menjadi prioritas dari teman-teman sendiri? Kalau misalkan teman-teman adalah prioritasnya kuliah, tugas segala macam ya silakan gitu. Tapi di sela-sela itu ya organisasi gitu, tetap di sini aktif dan di sini juga kuliah aktif ya, maksudnya kuliah aktif dan di organisasi juga aktif. Jadi balance, harus balance ya. Kak, jangan yang ini aktif tapi yang ini pasif. Jangan seperti itu. Jangan setengah-setengah lah ya. Setengah itu benar-benar nggak bisa lah itu. Contoh kita yang nggak bisa manajemen waktu. Oke, keren. Terus Kak, tentang selama Kakak jadi leader nih, selama Kakak jadi ketua umum nih, tentu Kakak tuh punya ego kan Kak. Nah, bagaimana sih cara Kakak bisa mengesampingkan ego Kakak untuk hasil diskusi yang bagus? Nah, itu seperti apa? Mengesampingkan Ego ego. sendiri, ya. Oke. Kalau aku sih lebih ini ya, kayak apa namanya itu, kita tuh harus bisa mengontrol teruntuk ego ya. Karena kan di sini kita banyak sekali mungkin anggota kita gitu kan. Kalau kita mengedepankan ego kita, nanti itu sangat berpengaruh terhadap anggota-anggota kita gitu kan. Nah, jadi harus kita mengesampingkan dulu ego kita, dan ya kita harus bisa mengontrol dari ego kita sendiri gitu, agar anggota-anggota kita juga tidak ikut misalkan kita lagi bad mood terus anggota kita juga ikut bad mood gitu kan. Itu sebenarnya menular. Jadi nggak boleh gitu, nggak disarankan, bukan nggak boleh, nggak disarankan. Jadi kita harus sampaikan ego dulu kan Kak, pertama kali biar diskusi kita sama tim itu berjalan lancar ya Kak. Oke, gitu guys tipsnya. Oke Kak, terus balik lagi Kak, tentang UKM Teater Gabi 91 ini. Mungkin sobat-sobat gadis kalian ini pada penasaran di tahun ini targetnya apa sih untuk Gabi? Oke, target. Sepil apa nggak usah ini? Sepil dong. Sepil ya, Wak. Sepil terus. Oke, kalau untuk target, mungkin aku nggak banyak ya untuk target. Aku pengennya sih semua proker yang ada di UKM Teater Gabi 91 itu harus terjalankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, targetan mungkin kita kan udah berita-berita hangat nggak sih ini terkait dengan Peksi Minas. Nah, kalau bisa sih targetan Gabi ya bisa ngirim dari Peksi Minas. Oh iya Kak. Terus Kak,
maksudnya tuh agenda terdekat UKM Teater Gadis 91 ini apa kak? Aduh, boleh langsung Sobat Gabi pantengin aja deh IG dari Gabi. Tapi boleh lah kak, Nggak usah satu di-spill aja terus. di-spill. Kepo pasti. Kepo ya. Oke, kalau untuk agenda terdekat mungkin karena kita juga udah mau masuk di marhabannya Ramadan ya, bulan puasa ya. Jadi ada Gabi berbagi, nantinya Gabi berbagi, ada juga Gabi bernyanyi dari artistik ya, itu ada artistik. Dan mungkin untuk yang terdekat lagi itu ada pengumpulan dari adik-adik kita 25 nih, sudah 25 generasi kedua, udah banyak ya. Jadi nanti ada, insya Allah nanti ada mungkin kita semana bagusnya nanti kita bisa adain pentas di dua gitu. Jadi agenda terdekat. Pentas kayak pentas Ya, untuk pentas. anggota yang mau masuk. Salah satunya ya menampilkan sebuah pementasan gitu. Itu kak siapa kak sutradara sama pimpinan produksi di pengukuhan itu? Nanti kita sepil ya. Iya, pasti Sepil juga di sini. ada nih Apa anggota langsung yang PC aja. Dengan Sobat Gabi. boleh deh kak. Boleh ya, boleh ya. Jadi kalau untuk sutradara pengukuhan adik kita 25 itu Rizky Ananda ya, itu namanya Rizky Ananda dari angkatan 2019 dari Teknik Elektro ya. Iya. Dan ada pimpinan produksinya itu ada Adinda namanya. Adinda biasanya panggil DK sih. Ya, itu dari pendidikan kimia ya, dari angkatan 2020. Jadi ya mereka yang harus bisa bergerak lah untuk pementasan dari adik-adik kita 25. Adik-adik 25 tentunya pasti mereka ini sudah punya bakat kan untuk menjadi sutradara dan pimpinan produksi. Tuh benar-benar keren untuk tidak sabar deh menunggu pentas pengukuhan 25 nih. Oke, dan Sobat Gabi sekalian, itu bincang santai dari Ketua Umum kita yang luar biasa ini mengenai apa sih itu UKM Teater Gadis 91. Boleh deh nih kakak kasih closing statement kepada Sobat Gabi ini. Closing statement Yang bisa membekas, yang bisa memberi kenangan, yang buat mereka tuh wah ini Gabi loh kata-katanya gitu. Oke, mungkin untuk closing statement untuk teman-teman atau Sobat Gabi di sini, lebih tepatnya mungkin jangan sungkan untuk berorganisasi, karena berorganisasi itu penting banget gitu. Bukan cuma untuk sekarang, tapi untuk kelanjutannya itu juga penting. Untuk mungkin kita nanti adalah menggapai dunia kerja mungkin salah satunya itu penting dari kita berorganisasi. Carilah sebanyak mungkin relasi, karena relasi itu juga penting loh. Iya, kita mengembangkan dan kita banyak relasi dan kita juga lebih berwawasan gitu kan. Dan satunya lagi tetap semangat, karena di era pandemi sekarang kita harus tetap menjaga jarak. Mungkin harus jaga jarak kan? Harus menjaga jarak, dan ya kita tetap sehat, semangat untuk teman-teman di sini. Dan jangan lupa untuk apa nih? Jangan lupa untuk apa? Berdoa, berdoa, kesehatan. Ya, tentunya memakai masker. Itu nggak pakai masker. Tapi kan, iya. Itu sih tetap semangat aja sih. Itu closing statement dari narasumber kita yang begitu keren. Tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman sobat Gabi, aduh mau bilang teman terus sobat ya. Oke, untuk sobat-sobat gadis sekalian, bisa kita katakan bahwa UKM Teater Gadis 91 itu merupakan salah satu UKM yang ada di Universitas Sriwijaya, yang mana kegiatannya itu tentang keteateran. Jadi di sini kalian jangan takut apakah kalian tidak bisa acting ataukah tidak bisa musik, jangan takut, karena di sini UKM Teater Gadis 91 menerima orang yang mau berproses, yang mau belajar akan sesuatu. Oke, terus nggak nyangka ada ya Allah grogi depan ketua umum. Biasa aja sih Kak. Kayak nggak nyangka sudah di ujung akhir nih. Ya mungkin kita spill besok lagi aja nggak sih bincang-bincangnya gitu. Lagi. Mungkin kakak udah capek ya nanya-nanya ya. Panas ya. Oke, sobat-sobat gadis sekalian, demikian bincang-bincang santai kita mengenai apa sih itu UKM Teater Gadis 91. For more info kalian bisa langsung saja start
stalking channel-channel sosial media UKM Taman Gadis 91 seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Dan juga aku ucapkan terima kasih kepada sobat gadis sekalian yang telah setia menonton podcast Mata Gabi di episode 1. Tunggu di episode 2-nya. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Dah.